Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وباركا فيه. Bersyukur alhamdulillah kita bertemu lagi membahas tentang masalah nasakh dan mansukh. Kita lihat pengertian nasakh ya. Secara bahasa nasakh yang pertama adalah bermakna al-izalah, yaitu menghapus. Jadi makna nasakh adalah menghapus, sebagaimana dalam Al-Qur'an fa yansahullahu ma yulqis syaitan. Allah menghapus atau menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan ya. Kemudian makna yang kedua, nasakh adalah sebagai at-tabdil, yaitu menukar ya, at-tabdil atau menukar, sebagaimana dalam ayat wa idza baddalna ayatan, dan apabila kami tukar ayat-ayat. Jadi apa, kami ganti ya, kami ganti ayat-ayat pada makan ayatin, jadi pada tempat yang lain. Kemudian setelah bermakna tabdil atau mengganti, ada lagi tahwil, yaitu mengubah. Kemudian bisa bermakna lagi an-naql, yaitu memindahkan. Berarti ada 4 ya secara bahasa. Secara bahasa yang pertama tadi nasakh itu adalah disebut dengan al-izalah, kemudian at-tabdil, dan kemudian tahwil dan naql. Kemudian secara terminologi, nasikh adalah mengangkat dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Itu disebut dengan nasikh. Jadi nasakh secara bahasa adalah apa? Secara terminologi adalah mengangkat atau menghapuskan dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Ini kemudian macam-macam nasakh. Karena nasakh ini adalah sumbernya dari Quran dan hadis atau berasal dari Al-Quran dan Sunnah, maka ada 4 jenis nasakh. Yang pertama adalah nasakh sunnah. Yang pertama adalah nasakh sunnah dengan sunnah. Jadi naskhus sunnati bis sunnah. Itu suatu hukum yang dasarnya sunnah, kemudian dinasakh dengan dalil sunnah. Contoh misalnya ziarah kubur yang dulunya dilarang kemudian menjadi diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah naskh sunnah bil Quran, yaitu naskh sunnah dinasakh dengan Quran. Misalnya tentang sholat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis yang merupakan sunnah Nabi, kemudian dinasakh dengan Quran ya, berubah menjadi atau dinasakh menghadap ke kiblat ya, Baitul, yang awalnya adalah ke Baitul Maqdis, kemudian dinasakh menjadi ke Mekah atau ke Masjidil Haram ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan dhartaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini nasakh Quran dinasakh dengan sunnah dinasakh dengan Quran. Kemudian yang ketiga yaitu nasakh Quran bil Quran ya, nasakh Quran dengan Quran. Contohnya misalnya adalah dalam surat Fussilat ayat 42, yaitu jadi Quran dinasakh dengan Quran. Kemudian yang berikutnya adalah nasakh Quran dengan sunnah. Jadi Quran dinasakh dengan sunnah.
Itu seperti itu. Kayak yang seperti ini hal ini para ulama sepakat tidak ada, karena Quran posisinya lebih tinggi. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi modelnya ada 4 ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk nasah. Bentuk kalau tadi macam-macamnya, sekarang adalah bentuk nasah. Dari sisi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nasah menjadi 3. Yang pertama adalah penghapusan terhadap hukum dan tilawah ya, secara bersamaan ya, nasah ya, al-hukmu wa tilawah. Kemudian yang kedua, penghapusan hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Itu model yang kedua. Kemudian yang ketiga, penghapusan terhadap bacaan saja. Jadi disebut dengan naskhut tilawah. Walal hukum, jadi bacaan saja tapi hukumnya tetap berlaku. Misalnya masalah rajam ya. Jadi masalah rajam tilawahnya nggak ada tapi hukumnya tetap berlaku. Ini beberapa hal yang penting ya tentang masalah ini. Kemudian silahkan dibaca selanjutnya tentang masalah nasah dan yang lain, misalnya syarat ya, syarat-syaratnya, hikmahnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.